Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Eki Bangun. Di kesempatan kali ini di sini ada motor Jupiter MX, MX King. Di sini kita lagi mau pasang lampu mini Proji, lampu mini Proji. Lampunya ini modelnya seperti ini. Untuk di motor Jupiter MX King, untuk lampu bawaan ini menggunakan lampu model seperti ini atau H6. Ini udah tak lepas lampunya, tuh kosong. Ini lampu yang beli, ini yang punya motor kemarin minta dipasangin. Terus apa ya, dia ngomong gini, "Mas, minta dipasangin lampu mini Proji, tapi minta tolong ya untuk arusnya dirubah DC." Ini motornya MX King. Terus untuk apa ya, di saat saya mendengar MX King minta dirubah arus DC, di sini saya jelaskan untuk di motor MX King arus lampu untuk pengapian injeksi ya pasti full DC atau pasti harus DC. Untuk lampu di MX King ini dari bawaan pabriknya ini udah DC, jadi nggak perlu kita rubah jadi DC. Cuma mungkin terkadang si pemilik motor kurang paham untuk arus DC atau AC, jadi dia minta dipasangin lampu mini Proji, minta dirubah arusnya menjadi DC. Sementara untuk MX King sendiri ini dari bawaan pabriknya udah DC, oke. Jadi nggak perlu kita rubah arus. Di saat saya jelaskan untuk pemasangan mini Proji ini tanpa harus rubah arus, dia minta agar apa ya, begitu dikunci kontak on lampu minta langsung nyala. Nah, kalau itu beda lagi. Jadi untuk di MX King ini sama persis dengan di motor apa ya, Yamaha Mio M3. Jadi walaupun arus lampu ini udah DC, tapi lampu tetap nyalanya harus nunggu mesin hidup dulu, karena di saat mesin belum hidup arus negatif atau ground yang masuk ke lampu ini belum aktif. Itulah kenapa walaupun arus positifnya udah ada, tapi karena negatifnya belum ada, ya otomatis lampu nggak bakal langsung nyala di saat kunci kontak kita posisi on. Oke. Untuk membuktikan nanti kita cek menggunakan voltmeter, kita cek arusnya yang masuk ke fitting lampu, apakah di saat mesin belum hidup ini arus lampu udah ada atau belum. Oke, tapi sebelum kita lanjut, di sini Eki Bangun seperti biasa ingin mencoba mengucapkan banyak terima kasih buat kalian tentunya yang sudah mau support channel Eki Bangun hingga saat ini. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa berkembang terus, bisa memberikan manfaat, walaupun videonya mungkin hanya video-video sederhana, tapi yo di luaran sana mungkin banyak yang masih belajar, sama kita juga masih belajar. Oke, kita lanjut langsung ke motornya. Di sini untuk pengecekan arus lampu nih kita gunakan voltmeter. Ini voltmeter arusnya DC. Kita coba, kita bisa perhatikan ke sini, kita nyalakan dulu senternya. Nah, ini untuk di motor MX King nih fitting lampu seperti ini modelnya. Jadi untuk arus positif yang masuk ke fitting lampu ini arusnya udah ada, walaupun mesin ini belum hidup. Cuma untuk arus negatifnya ini kabelnya warna hitam baret kuning ini belum ada atau belum aktif di saat mesin motor ini belum hidup, sama persis kayak di motor Mio M3. Oke, untuk memastikan untuk voltmeter harus DC, ini nggak bisa bolak-balik. Ini yang ada jepitan, ini negatif, kita tempelin aja ke sini. Ini di sini ada kawat atau besi tuh. Untuk positifnya, yang ini. Sekarang kunci kontak kita onin dulu. Nih kunci kontak, nah itu nyala.
Kita bisa lihat ke sini. Untuk lampu dekat, kabelnya warna hijau. Nih, kita bisa lihat di sini ada kabel warna hijau. Ini arus lampu dekat. Untuk posisi saklar dim. Nah ini saklar dim ke bawah, posisi lampu dekat. Kita cek saja. Nah ini kita colokin sini. Ini mohon maaf apabila rada susah karena yang satu harus megang HP. Nah itu kita bisa lihat di sini voltmeter nyala. Nih, ntar senter tak matiin dulu biar kelihatan. Nah itu, oke, nih terus lepas. Tuh, bentar dulu kita colokin biar kenceng. Kita ulang atau kita lanjut videonya. Ini karena tadi lumayan susah untuk masukin kabelnya. Nih, kabel positif dari voltmeter ini udah tak tempelin di kabel yang fitting lampu atau soket lampu warna hijau. Kita bisa lihat ke sini, tuh untuk voltmeter nyala. Di sini kita bisa baca dari tegangan aki. Sudah output kunci kontak ini 12,2. Terus di saat kita tekan tombol dim nih ke bagian atas atau ke lampu jauh, secara otomatis voltmeter mati. Nih kita lihat sambil kita geser tombol dim ke atas. Nah itu, ini lampu mati karena secara otomatis arus berpindah ke kabel warna kuning, arus positifnya maksudnya. Kita cek ke kabel warna kuning nih, kita bisa lihat yang sebelah sini. Ini kita colokin dulu. Ini mohon maaf kalau kurang jelas di kamera karena. Nah ini kita colokin. Nah itu di kabel yang warna kuning. Oke, kabel warna kuning. Oke, kita bisa lihat tuh voltmeter. Nah ini karena kendor, jadi itu nyala. Oke, di sini bisa dipastikan kalau di motor emiking ini arus lampu ini udah DC, tuh nyala. Ini lampu jauh. Tapi kalau kita lihat ke bagian indikator jauh yang ada di speedometer sama, nih kita bisa lihat di sini indikator jauh juga nggak nyala. Karena apa? Karena untuk arus negatif yang masuk ke lampu indikator jauh ini juga sama aktifnya di saat mesin motor udah hidup. Jadi otomatis lampu jauh walaupun ini udah nyala indikatornya belum nyala karena mesin karena mesin belum hidup, jadi arus negatif belum masuk. Oke, kita geser ke bawah tuh. Sambil kita lihat ke voltmeter itu, ini kita geser ke bawah, kita lihat ke pojok atas. Nah itu mati. Oke, jadi untuk arus positifnya yang di fitting lampu ini udah ada. Untuk apa ya, merubah nyala lampu agar lampu kunci kontak on, lampu langsung nyala, tinggal kita potong kabel warna hitam nih, hitam baret kuning ini kita potong, terus kita sambung ke ground langsung atau masa langsung. Untuk di motor Yamaha kabelnya warna hitam, kita bisa bedakan di sini untuk arus negatifnya. Walaupun ini kabel warna hitam, ini ada baret kuningnya, jadi otomatis ini ground, tapi ground yang bukan ground langsung atau masa langsung yang terhubung ke rangka atau bodi. Oke, mungkin itu untuk arus lampu di motor emiking. Kita pasang lampunya dulu, baru nanti kita lanjut videonya. Kita lanjut lagi untuk pemasangan. Ini tinggal pasang karena modelnya ini sama persis seperti ini. Untuk pemasangan gampang lah. Untuk hasilnya
pemasangannya sudah terpasang. Ini seperti ini. Kita lanjut ke motornya. Gak jadi. Iya siap. Oke. Kita bisa lihat di sini. Kita nyalakan senter dulu. Nah ini. Tinggal kita sambung nih soketnya yang di motor modelnya seperti ini. Nih, tinggal kita pasang. Untuk pemasangan sebenarnya simple, cukup seperti ini saja. Nah ini untuk pemasangan. Kalau kita mau cari simple, udah tinggal kita sambung soketnya. Cuma karena arus negatif yang masuk ke fitting lampu atau ke soket lampu sama lampu indikator yang ada di layar speedometer, indikator lampu jauh, itu arus negatifnya ini sebelum motor hidup ini belum aktif. Jadi secara otomatis lampu ini nggak bakal nyala di saat kunci kontak pertama kita onin. Nih kita onin, kita lihat ke atas tuh kunci kontak ini udah on. Kita bisa lihat ke sini, walaupun untuk di emiking lampu arus lampu yang harusnya udah DC, tapi di saat kunci kontak on lampu belum nyala. Padahal untuk saklar lampu kita bisa lihat sendiri, saklar lampu di sini nggak ada. Untuk arus positif dia udah ada di fitting lampunya. Cuma karena untuk arus negatifnya belum aktif atau belum ada di saat motor belum hidup, yuk kita mau nggak mau harus hidupin motor dulu, baru lampu ini bisa nyala. Nah itu kita bisa lihat nyalanya seperti itu. Kita coba jauhnya. Nah ini indikator jauh nyala, itu untuk indikator jauhnya. Nah itu oke. Jadi untuk pemasangan ini sebenarnya cukup seperti ini, tinggal pasang plug and play PNP. Cuma karena yang punya motor ini pengen agar di saat kunci kontak pertama mesin belum hidup lampu langsung nyala, yo secara otomatis harus kita rubah kabelnya dulu. Ada kabel yang harus kita potong, jadi kita potong dulu. Untuk kabel yang kita potong, kita bisa perhatikan di sini di fitting lampu atau soket lampu. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada kabel warna hijau, ini arus lampu pendek. Terus kabel warna kuning. Ini kabel warna kuning. Ini arus lampu jauh. Jadi untuk merubah nyalanya yang kita potong ini kabel hitam baret kuning. Tuh, kita bisa lihat di sini ada kabel hitam baret kuning. Ini nanti kita potong. Jadi arus negatif yang masuk ke soket lampu atau ke fitting lampu ini kita bikin standby atau arus langsung. Yuk kita bikin negatif langsung. Oke, mungkin seperti itu untuk caranya. Kita potong dulu, kita pindah jalur dulu, baru nanti kita coba lagi. Oke, untuk videonya kita skip lagi, kita lanjut videonya. Untuk pemasangan lampu nih simple, tinggal kita masukin bohlamnya tanpa ada perubahan apa-apa. Karena untuk penggunaan ini lampu Mini Pro G ini udah model H4. Ini saya mohon maaf tadi di awal menyebutnya H6. Oke. Jadi untuk lampunya sendiri tinggal pasang di reflektor, sama kayak lampu bawaannya, tanpa harus merubah atau tanpa nambah lubang atau gimana, pokoknya tinggal pasang. Terus untuk perubahan kabelnya kita bisa lihat di sini. Untuk kabel ground atau masa yang masuk ke soket lampu ini kita potong, kabelnya warna hitam baret kuning. Kita bisa lihat di sini kita potong karena di sini yang punya minta agar motor ini langsung nyala lampunya, maksudnya di saat kunci kontak posisi on walaupun mesin ini belum hidup. Kita potong, terus kita sambung kabel. Ini kita sambung ke ground langsung. Kita bisa lihat di sini untuk penyambungan. Untuk di motor Yamaha
ground langsung atau masa. Ini kabelnya warna hitam, kita bisa lihat di sini tuh. Ini soket yang mengarah ke switch kopling. Tinggal kita sambung ke kabel warna hitam tuh di bagian bawah, kabel warna hitam. Oke, kelihatan jelas. Kita sambung ke sini. Terus untuk potongan kabelnya, nih kita bisa lihat di sini potongan kabelnya 2 sama. Ini harus kita jadikan satu seperti ini atau kita sambung, karena ini arus atau kabel ini arusnya mengarah ke indikator jauh. Di saat ini enggak kita jadikan satu seperti ini, ya nanti indikator jauh nggak bakal nyala. Tapi untuk indikator jauh ini tetap nyalanya harus nunggu mesin hidup, karena arus ini masih arus bawaan. Kalau mau kita rubah indikator jauh harus nyala, begitu kunci kontak on ya harus kita rubah di bagian sini. Oke, jadi cukup seperti ini. Kita mau rapikan dulu, baru nanti kita pasang. Untuk hasilnya ini seperti apa. Oke, kita rapikan dulu. Untuk hasil akhir sudah kita rapikan tuh. Pastikan diisolasi agar kelistrikan dipastikan aman. Karena coba kunci kontak kita onin nih. Nah itu kita bisa lihat di saat kunci kontak on, walaupun mesin motor ini belum hidup, lampu ini udah nyala. Nah itu, ini lampu dekat, ini lampu jauh tuh. Oke, di sini walaupun lampu jauh udah nyala, kita bisa lihat ke sini lampu indikator lampu jauh ini belum nyala, karena untuk lampu indikator jauh ini arusnya masih bawaan. Tadi yang kita rubah hanya ground yang masuk ke fitting lampu atau ke soket lampunya saja. Jadi untuk indikator jauh ini tetap harus nunggu mesin hidup dulu. Sekarang coba kita hidupkan. Nah itu kita bisa lihat ini lampu jauh nyala. Oke. Jadi untuk hasilnya nih seperti ini. Untuk pemasangan untuk arus lampu di motor remaking ini udah dipastikan arusnya udah DC bawaan pabrik. Jadi di saat mau pasang lampu LED ini nggak perlu ada perubahan arus. Di sini ada perubahan karena hanya ingin nyalanya itu di saat kunci kontak langsung hidup walaupun mesin belum nyala. Untuk caranya ya tinggal tadi groundnya yang kita kasih ground langsung, ground bawaan dipotong. Oke, mungkin cukup seperti ini untuk videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.